hari ini adalah panggilan unmanning atau teguran eksekusi kepada Olivia Natania, kemudian Raffi Tilar dan Nia Deniati. Kemudian tadi unmanning dipimpin oleh Ketua Pengadilan Jakarta Selatan, Pak Gus Sahyar. Nah, Pak Ketua Pengadilan sangat teliti sekali untuk memeriksa semua berkas kami, termasuk misalkan surat kuasa kami yang berjumlah 179 orang. Nah, kemudian tanyakan juga oleh Pak Ketua, ini perkara udah berapa lama? Kami bilang udah 4 tahun lebih. Kaget gitu ya. Ditanya lagi kemudian apakah ini termohonnya sudah lepas dari penjara? Udah keluar Pak, tahun lalu. Nah, jadi memang pada hari ini itu adalah teguran yang diajukan kepada teman eksekusi itu untuk segera membayarkan uang milik korban CPNS senilai 8,1 miliar. Begitu. Jadi dalam video seperti apa tadinya harusnya dihadirkan dari pihak Nia dan Kompas? Ya, jadi panggilan tadi sudah dikirimkan kepada 3 termohon tersebut, Olivia, Raffi, dan Nia Deniati. Namun memang sampai tadi tunggu sampai mediasi dimulai, belum ada yang datang, walaupun panggilan sudah sah, ya, diterima oleh para termohon eksekusi, begitu. Dan memang kemudian ditanyakan juga tentang bagaimana seandainya kalau misalnya ini termohon eksekusi tidak hadir di panggilan ini. Kami bilang bahwa kami sudah punya Pak data aset-aset yang dimiliki oleh Nia Deniati, Olivia, dan Raffi Tilar yang bisa kita sita atau blokir, baik berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak, gitu ya. Misalnya rumah dan rekening. Termasuk juga kami sudah berkirim surat kepada Menteri Lapas ya dan Imigrasi, karena si Raffi itu kerja sebagai sipir di penjara Nusa Kambangan, agar nanti honornya dia, gaji dia, upahnya dia itu diblokir ya untuk melakukan pembayaran kepada para korban gitu. Nah, dari pertemuan tadi juga Bu Agustin selaku perwakilan dari korban itu juga tanya apa harapannya, permintaannya kepada Pengadilan Selatan. Monggo Bu, sampaikan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sempat ditanyakan oleh Pak Hakim, kira-kira ada yang perlu mau disampaikan Bu? Ya, saya terus terang saya menyampaikan kepada pihak pengadilan, mohon kasus ini benar-benar selesai tuntas, karena kita nanti sudah hampir 4 tahun setengah di mana teman-teman para korban itu menderita banyak hutang, sampai sekarang pun masih mencicil hutang, sampai lagi di kehidupan yang sulit seperti sekarang ini. Kami mohon ya pihak pengadilan benar-benar menyelesaikan kasus ini biar sampai tuntas gitu loh. Dia menyampaikan dia akan seprofesional mungkin akan menyelesaikan sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Ya intinya saya sekali lagi mohon ya mungkin dengan adanya kamera ini juga bisa didengar oleh keluarga dari Olivia. Mohon segera menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, kembalikan uang para korban sejumlah kurang lebih 8,1 M ya, karena hutang itu sekali lagi dibawa mati. Harta tidak ada artinya setelah kita mati, ya tidak berarti apapun, tapi namanya hutang akan dibawa mati. Jadi saya mohon sekali lagi kerelaan, keikhlasan dari keluarga Olivia, Bu Nia Deniati dan Raffi untuk segera ayo kita duduk bareng, kita mediasi bareng, selesaikan uang para korban dan urusan kita selesai. Itu saja. Terima kasih. Ya, tadi kami sampaikan juga sama Ketua Pengadilan bahwa walaupun si Olivia udah masuk penjara 3 tahun, nggak berarti kewajiban perdatanya pemberian uang pada korban itu hilang, enggak. Itu. Dan kemudian juga kami sampaikan juga bahwa dari pihak teman eksekusi bukannya nggak mampu untuk kembalikan uang para korban, memang tidak ada niat, gitu kan? Kenapa nggak ada niat? Karena kami sudah menunggu ya selama 4 tahun, dan kemudian kami sampaikan juga bahwa kalian bisa bayar dengan cara mencicil, gitu ya. Tapi kan nggak lakukan juga. Yang aneh adalah ketika ada tawaran ya dari Ibu Nia ya, Bu Agustin ya, yang hanya mau membayar 15 juta saja.
ya nggak masuk akal dong gitu loh. Uang yang udah uang korban itu bukan uang mati, itu uang boleh minjam ya Bu ya. Dan jadi gini, perkara ini udah sangat luar biasa ya, penderitaan para korban dari mulai mesti dia sama pihak ketiga karena minjem uang, yang kedua juga udah ada berapa orang gue yang meninggal dunia? Kurang lebih hampir 9 orang, ada yang orang tua, ada yang korban sendiri juga ada. Mungkin ya sekali lagi kalau masalah umurnya di tangan Allah, tapi kan ada sebab sabar. Bahkan wali kelasnya Olivia sendiri itu anaknya korban 2 orang meninggal karena stres berpikir karena uangnya minjam. Bukan uang sendiri. Kalau uang sendiri masih nggak terlalu bebannya, kalau pinjam kan kita harus lunasi ke orang lain. Itu saya tahu sendiri ya, sampai memang dia punya penyakit tambah drop akhirnya sampai meninggal. Bahkan saya sampaikan waktu pertemuan dengan Olivia waktu di Polda, ini wali kelas kamu sampai meninggal dunia. Saya tunjukin makamnya, dia cuma nangis, tapi bilang minta maaf aja. Oh, dia mungkin penawaran 5 juta dari Netanyahu itu kapan terjadi? Itu tahun lalu. Terima enggak? Kita tolak karena memang dia nggak sebanding dong gitu loh. Ya, Tapi udah diterima 500 juta. Enggak, baru menawarkan masa hukumnya mau bayar sejumlah 500 juta. Ya kami korban ya tidak mau lah. Uang 500 kita mau baginya gimana? Korbannya 8,1 M, sejumlah 179 orang. Ya gimana kita mau bagi? Ya mungkin kalau 5 M kali masuk akal lah, 500 juta. ya jadi akhirnya tadi Ketua Pengadilan bilang kami akan panggil lagi sekali lagi tanggal 4 Maret ya. Kalau kemudian nggak ada juga, ya udah langsung Bapak kirimkan kepada kami aset yang mau diblokir dan disita. Ya, artinya bahwa jangan berpikir bahwa Olivia itu atau Nedeniati itu bebas, enggak, karena itu tanggung renteng. Jadi ketiganya itu mesti tanggung renteng terhadap uang 8,1 miliar gitu. Penegasan aja Pak, keterlibatan Tania dan Nadi ini di sebelah mananya Bang? Jadi gini ya, pengakuan dari Olivia bahwa memang acara-acara yang dibuat oleh Bunia itu juga memang berasal dari sumbernya dari uang para korban gitu. Makanya itu termasuk sebagai pihak yang kami gugat. Ambil keuntungan berarti ya Bang? Ya seperti itu, kita nggak pernah tahu ya. Yang jelas pengakuan bahwa memang acara itu dibuat oleh ibunya. Berarti korban Daniati dan Olivia ini masih belum ikhlas dengan. Ya belum lah kita, karena tadi Mbak, uang itu didapatkan dari pinjam, ada yang menggadaikan BPKB, ada yang sertifikat rumah, ya. Saya sendiri sertifikat rumah saya di tangan orang, ya, seperti itu. Ya bukannya kita nggak ikhlas, bukannya kita gimana, tapi kan nih kita menanggung beban gitu loh, ya kan? Kita harus tetap bayar cicilan, bayar utang, sementara kita buat kehidupan aja udah sulit gitu. Apalagi ada beberapa teman yang memang udah benar-benar kerja, udah disuruh keluar gitu, disuruh keluar dengan alasan kalau mau masuk CPNS ini udah SK udah turun harus keluar. Bayangin, ada yang pegawai bank, padahal dia sudah bukan kontrak lagi, sudah pegawai tetap, tapi karena ya orang siap sih yang tidak mau ikut PNS ya, sampai akhirnya keluar gitu. Jadi bukan kita ikhlas, gimana kita menuntut yang menjadi hak kita. Untuk masing-masing korban sendiri Bu, kira-kira kerugiannya kisaran berapa per orang? Kisaran antara ada yang 30, 40, 50, ada yang sampai ada satu orang hampir sampai 600 juta. Oh, dia mungkin korban ada yang Bang meninggal Bang, sambil nunggu ganti rugi ini belum terjadi Bang. Ya, Ya, untuk korban ada yang depresi, ada yang depresitas, udah nggak mau ketemu orang lagi, terus ada yang kebanyakan yang meninggal itu orang tuanya, karena orang tua yang menanggung utang beban, gitu ya. Kalau anak sih mungkin tidak terlalu berat sekali, ya karena yang nanggung orang tuanya, harus membayar cicilan dan sebagainya. Kira-kira ada berapa orang yang? Kurang lebih yang saya ingat hampir 9 orang dari 100 orang tua korban ya? Orang tua korban. Kalau yang dari korban yang depresi. Oh, dia mungkin yang aset yang pengen disita itu dari aset yang dia dari kita atau sama
begini, kalau untuk asetnya Rafli itu ya jelas hanya berupa upah ya, rekeningnya dia yang kita sita. Itu karena kita belum dapat lagi datanya. Tapi untuk Olivia dan Nia Deniati kita punya data rekeningnya dan tanah bangunannya. Jadi kita pikir itu cukup lah ya buat mengalihkan uang para korban gitu. Satu rumah aja sebenarnya. Cuma Ada tiga ya. Cuma memang kita nggak sebutin di mana takut nanti dipindah tangankan. 3 rumah. Yang jelas 3 itu adalah rumah Ibu Nia. Jadi agenda selanjutnya Bang mungkin? Ya panggilan yang kedua, aman yang kedua, teguran kedua. Tanggal 4 Maret. Harapannya Nia Daniati dan anaknya Ya, Ya, kita berharap. ya datang dong. Ini kan udah bulan puasa ya. Maksudnya masa iya sih gitu mau apa masa iya nggak mau selesai gitu kan? Karena kalau kita ngelihat gaya hidupnya kan masih mewah gitu ya, masih jalan-jalan ya Bu ya, masih ya dunia gemerlap gitu kan. Artinya bahwa punya kemampuan, hanya emang nggak ada niat. Oke, siap. Terima kasih banyak. Ya. Bang boleh dipetik? Ayo. Waduh. Ayo, diri ya. Di abis besis ya. Wah. Ya. Sabarnya kuat. Foto dulu Bang, bentar, mohon maaf. Pegang apa ya?